Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Balik lagi sama gue Ilmi di Azza Podcast Horor edisi antara ada dan tiada. Untuk cerita horor malam kali ini datang dari salah satu teman kantor gue namanya Anggi. Si Anggi ini cerita pengalaman dialamin sama abang sepupunya di daerah Pemalang, Jawa Tengah. Abang sepupunya ini tinggal di Pemalang sama orang tuanya yang bukan lain adalah paman dan juga bibinya si Anggi, di mana rumah mereka nggak jauh dari rumah neneknya si Anggi, atau lebih tepatnya bersebelahan. Hanya dipisahkan sama jalan pribadi yang lebarnya paling cuma sekitar 1-2 meter. Jadi rumahnya ini bersebelahan. Kalau sekarang rumahnya neneknya Anggi ini udah ditempatin sama paman dan budenya Anggi yang lainnya. Nah, pengalaman yang dialami sama abang sepupunya si Anggi ini udah cukup lama waktu paman dan bibinya yang lain itu belum tinggal di rumah neneknya. Jadi karena bersebelahan dan orang tua dari abang sepupunya si Anggi ini yang bukan lain adalah paman dan bibinya itu udah cukup lama tinggal di sana, asli orang sana. Jadi sekalian nemenin neneknya si Anggi. Sekeliling rumah ini masih kebun yang banyak pohon-pohon tinggi, di mana di belakang rumah abang sepupunya si Anggi ini, tepat di belakang rumahnya ini ada pohon sawo. Pohon sawo di mana di sebelahnya itu ada empang untuk pelihara ikan lele. Nah, kalau kata orang dulu sih empang itu tempatnya atau kerajaannya atau mungkin biasanya sih tempat kumpulnya makhluk-makhluk halus. Nah, kebetulan di dekat empang itu ada pohon sawo yang bentuk pohonnya ini nggak menjulang tinggi ke atas, tapi pohonnya ini berbentuk letter U. Kalau kayak pohon lah abis ditebang, tapi bukan ditebang karena memang bentuknya seperti itu. Si Anggi ini cerita waktu sore menjelang maghrib dan setelah maghrib menjelang isya itu sering banget dulu pamannya mengalami gangguan-gangguan di belakang rumahnya itu, di sebelah pohon sawo atau tepatnya di dekat empang itu. Jadi zaman dulu rumah juga masih sangat sederhana. Jadi dapur pamannya si Anggi ini masih dipisah sama sekat kayu. Jadi dipisah sama sekat kayu dan belum full ke atas. Jadi masih ada celah di antara dinding kayunya dengan gentengnya gitu. Nah, kamar mandi dan dapurnya ini ada di belakang, di mana paling dekat sama pohon sawo dan juga empang tersebut. Pernah sesekali, dan bukan cuma sesekali tapi seringkali pamannya si Anggi ini digangguin sama yang konon adalah penunggu dari pohon sawo tersebut. Pada suatu sore maghrib menjelang malam, pamannya lagi jalan ke belakang rumah. Karena abang sepupunya si Anggi ini piara burung, dan burungnya ini kandangnya biasa ditaruh di belakang rumah itu, dekat sama empang dan pohon sawo. Pamannya si Anggi pernah cerita kalau setiap malam pada saat pamannya mau naruh burungnya di belakang rumah, itu pamannya hampir setiap hari selalu diganggu dengan adanya
wanita yang tertawa. Atau lebih persisnya, pamannya si Anggi ini diketawain sama kuntilanak. Ya, pada saat si pamannya taruh burungnya di belakang, itu seringkali pamannya diketawain sama kuntilanak. Tapi kuntilanaknya nggak pernah menampakkan diri sama pamannya si Anggi ini. Sampai suatu sore, kali ini abang sepupunya yang mindahin burungnya dari depan rumah ke belakang rumah. Biasalah kalau yang punya burung biasanya kan kalau siang pagi itu ditaruhnya di depan rumah, dimandiin lah, dikasih makan, diganti air minumnya, dibersihin kandangnya, dan menjelang malam biasanya ditaruh di belakang rumah atau di dalam rumah. Tempat biasanya orang-orang naruh burung kalau malam hari, karena kalau di luar biasanya ada aja yang iseng untuk ambil burung itu. Nah, suatu malam setelah maghrib itu sekitar jam 7:30, jam 8 malam itu, abang sepupunya si Anggi itu lupa belum mindahin burungnya ke belakang. Jadi posisi burungnya masih ada di depan rumah. Dan pamannya si Anggi minta abang sepupunya ini untuk pindahin ke belakang. Gue nggak ngomongin dalam bahasa Jawa karena gue juga nggak bisa ngomong Jawa. Jadi kurang lebih seperti ini. Mas, itu burung masih ada di depan. Tolong mas pindahin ke belakang ya. Dan abang sepupunya Anggi jawab, iya pak, saya pindahin. Akhirnya yang tadinya lagi nonton TV, abang sepupunya si Anggi jalanlah ke depan rumah untuk ambil burung. Pas udah diambil dan pergi ke belakang rumah, begitu abang sepupunya Anggi taruh burungnya di belakang rumah, lagi-lagi abang sepupunya si Anggi ini diketawain sama kuntilanak. Karena ini bukan sekali dua kali abang sepupunya ini diketawain sama kuntilanak, ya akhirnya dia biasa aja. Jadi yang biasa diketawain itu bukan cuma pamannya, tapi abang sepupunya juga, dan juga bibinya si Anggi pun terkadang suka digangguin sama kuntilanak ini. Cuma yang berbeda di malam itu adalah pada saat abang sepupunya si Anggi naruh burung dan diketawain sama kuntilanak, abang sepupunya ini penasaran. Karena udah kesekian kali dia penasaran dan coba untuk cari sumber suaranya dari mana. Dia lihat sekeliling rumah, di belakang rumah dia lihat empang. Dia lihat sekeliling empang itu nggak ada apa-apa, nggak ada kuntilanak di sana atau nggak ada makhluk halus yang lain di sana. Tapi pada saat dia ngelihat ke atas, di pohon sawo, pada saat dia lihat pohon sawo dan dia nengok ke atas, yang dia lihat adalah kuntilanak yang lagi duduk di pohon sawo tersebut. Ya, sesuai yang gue sampein tadi di awal, karena pohon sawonya ini bentuknya nggak menjulang tinggi ke atas, tapi dia itu bentuknya letter U. Jadi kayak seolah-olah pohon itu mau roboh, tapi nggak roboh karena memang bentuknya seperti itu. Pas dia nengok ke pohon sawo dan ngeliat ke atas, dia kaget
Yang dia lihat adalah kuntilanak yang lagi duduk di pohon sawo tersebut. Kuntilanak yang lagi duduk ngelihat ke arah dia dengan rambut yang panjang, baju yang lusuh dan kotor, muka yang pucat, dan kuntilanaknya ketawa menatap abang sepupunya si Anggi. Karena kaget dan takut, akhirnya abang si Anggi langsung masuk kembali ke dalam rumah. Ngeliat abangnya si Anggi ini ketakutan, pamannya si Anggi yang lagi ada di ruang TV nanya, "Kamu kenapa, Mas? Kok kayaknya ketakutan?" Karena masih takut, abang sepupunya si Anggi ini nggak berani buat cerita. Akhirnya abang sepupunya si Anggi ini cuma jawab, "Nggak ada apa-apa, Pak." Cuma besoknya begitu abang sepupunya si Anggi lagi ngobrol sama pamannya si Anggi, ya akhirnya abang sepupunya cerita yang dialamin sama dia malam itu. "Pak, sebenarnya semalam aku ngeliat kuntilanak di atas pohon sawo. Dia ngetawain aku dari atas." Sontak pamannya si Anggi atau orang tuanya abang sepupunya ini kaget. "Ah, yang bener, Mas. Kamu ngeliat? Bapak sering diketawain, tapi Bapak nggak pernah ngeliat wujudnya kayak gimana." Mereka ngomong dengan bahasa Jawa, tapi karena gue nggak bisa ngomong Jawa, ya gue translatein lah kurang lebih seperti itu yang Anggi ceritain. Lalu abang sepupunya Anggi jawab, "Iya benar, Pak, aku lihat. Perempuan, baju putih, lusuh, kotor, rambut panjang, mukanya pucat, tapi dia senyum ngeliatin ke aku." "Wah, ya wes, gak usah dipikirin. Ntar juga hilang sendiri," jawab bapaknya. Ya udah, semenjak hari itu abang sepupunya selalu naruh burung sore hari. Gak mau lagi naruh burung menjelang malam ataupun maghrib. Jadi sebelum jam 5 sore burungnya udah dipindahin ke belakang rumah. Memang setelah itu masih sering terjadi gangguan dari kuntilanak itu yang memang walaupun tidak mengganggu, cuma kuntilanak ini menertawai si abang sepupunya dan juga keluarganya. Tapi sekarang setelah keadaan rumah lebih ramai karena rumah neneknya ditempatin sama paman dan bibinya si Anggi yang lain, jadi kondisi sekitar lebih ramai, tambah ada anak-anaknya mereka, gangguan-gangguan itu lambat laun mulai hilang dan gak sesering sebelumnya. Oke, cukup sekian cerita dari Anggi. Cerita yang dialamin sama abang sepupunya Anggi di Pemalang, Jawa Tengah. Buat kalian yang punya cerita horor ataupun pengalaman pribadi, bisa share pengalaman kalian melalui email ahzaaja@gmail.com. Kalian bisa ceritakan pengalaman kalian dalam bentuk teks ataupun rekaman suara kalian sendiri. Nantinya saya akan upload cerita kalian di Ahza Podcast Horor. Terima kasih sudah setia mendengarkan Ahza Podcast Horor. Semoga
cerita malam ini dapat menghibur teman-teman semua. Kalau menurut kalian ceritanya ini menarik, jangan lupa di subscribe, like, and share, dan aktifin lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan cerita horor selanjutnya. Terima kasih, selamat malam.